Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey Decade. Baiklah, seperti biasanya kita akan kembali membahas mengenai spin-off Ultraman Regulus. Yang kali ini kita akan membahas tentang arc kedua di episode kedua. Dan sebelum gue melanjutin, seperti biasanya teman-teman semuanya disarankan untuk menonton terlebih dahulu bagi yang belum tonton. Jadi demi menghindari spoiler, langsung aja kita akan membahas poin penting yang ada di spin-off yang satu ini. Lanjut di episode sebelumnya, yang dimana sesampainya di lapangan pertarungan Cosmo Beastar, itu si Albio dan Parrot sudah berada di ujung tanduk, yang dimana nyawa mereka pada akhirnya melayang karena serangannya si Vulcan. Dan di situ mereka betul duka akan kehilangan si Albio dan juga Parrot. Mau tidak mau, si Pos maupun Tuban menghadapi musuh terbesar mereka, yang dimana mereka akan waktu untuk membawa untuk Legos sama Spica menuju ke tempat Master Alud berada. Akan tetapi sesampainya di sana, mereka melihat bahwa si Master Alud sudah tidak daya. Apalagi si Diaz yang terlihat begitu putus asa akan kejadian yang baru saja terjadi, yang secara tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya pada akhirnya dia pun langsung mati begitu saja. Ya mungkin kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti ini masih menjadi kecurigaan buat gua sih. Bagaimana si Diaz itu bisa kalah oleh siapa atau segala macam gitu, yang membuat si Regulus itu jadi terpukul karena satu persatu orang-orang terdekatnya si Regulus itu mulai hilang karena insiden tersebut. Apalagi dengan pertarungan antara Tuban dan Poros melawan si Vulcan, yang membuat si Regulus murka ini, yang sampai membuat si Tuban dan Poros mengorbankan nyawa mereka demi melindungi murid tersayang mereka. Hingga dengan perlindungan terakhir mereka inilah yang membuat nyawa mereka melayang demi menjaga orang-orang yang terdekat mereka agar bisa selamat gitu. Namun pada akhirnya si Poros dan Tuban sebelum ajalnya dijemput, mereka mewarisi kekuatan Cosmo Beast stylenya si Tuban maupun Poros. Intinya masing-masing kekuatan Cosmo Beast yang mereka miliki itu pada akhirnya mewariskan seluruh kekuatannya kepada si Regulus, yang pada akhirnya disinilah kekuatannya si Pos maupun Tuban telah si Regulus miliki sebagai warisan yang ia terima gitu. Dan pada akhirnya si Tuban dan Pos pun tewas tepat di depan hadapannya si Regulus. Lalu si Vulcan yang menertawakan keadaannya si Regulus pun mengambil kesempatan untuk menghabisinya di saat seluruh petarung Cosmo Beastar sudah tidak ada lagi. Dan tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi, di mana yang di berada alam bawah sadarnya si Regulus itu, dia melihat motif Cosmo Beastar yang ia peroleh nantinya antara naga dan juga harimau. Dengan tekad yang dimiliki oleh si Regulus pun pada akhirnya mengontrak motif naga dan juga harimau sebagai kedua Cosmo Beastar yang menjadikan jati diri si Regulus yang sebenarnya. Karena di saat si Vulcan hampir menghabisi si Regulus, disinilah petarung Cosmo Beastar terbaru telah lahir. dengan motif
naga dan harimau yang baru saja ia dapatkan sebagai simbol petarung Cosmo Beastyle terbaru, menjadikan si Regulus mahir yang lebih ke tahap master dalam ahli bela diri Cosmo Beastyle. Lalu di sini mulailah pertarungan antara si Regulus melawan si Falcon. Dan pertarungan yang baru saja terjadi, kita bisa melihat bahwa si Regulus telah berhasil menguasai ahli bela diri Cosmo Beastyle, yang buat si Falcon jadi susah untuk mengalahkan si Regulus pada saat itu. Bahkan meskipun memanggil Belba untuk mengalahkan si Regulus, tetap dibantu oleh kekuatan para Cosmo Beastyle. Bahkan si Albio dan juga Parrot yang sudah tiada pun tiba-tiba ada sebuah kekuatan Cosmo Beastyle yang ada di dalam diri mereka itu mengirimkan kepada si Regulus untuk mewarisi kekuatan dua Cosmo Beastyle lagi untuk bisa mengalahkan si Belba dengan menggunakan kekuatan ular air dan juga burung angin. Dan dengan menyatukan kombinasi tersebut, Belba berhasil dikalahkan. Lalu masa tidak ada pilihan lain, si Falcon meracuni diri sendiri untuk lebih kuat agar bisa mengalahkan si Regulus. Akan tetapi sayangnya pada cerita tersebut berakhir sampai di sini terlebih dahulu. Wow, masa tidak disangka banget ya. Di sini awal mula si Regulus menjadi petarung Cosmo Beastyle yang terbaru. Layaknya sudah berada di tingkat Master Alert gitu. Apalagi dengan motif naga dan harimau yang berada di kedua lengannya si Regulus ini menjadi diri terbarunya si Regulus sebagai balas budi kepada petarung Cosmo Beastyle yang lainnya. Tidak terasa juga kalau di next episode akan menjadi episode terakhir dan juga akhir dari cerita spin-off Ultraman Regulus, yang dimana kita masih penasaran bagaimana si Regulus bisa berada di planet Absolutian itu. Jadi nantikan aja untuk pembahasan terakhir di next video agar kita bersama-sama bisa mengakhiri pembahasan spin-off Ultraman Regulus kali ini. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga info yang kusampaikan ini berdasarkan fakta yang kudapatkan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/JaviTiken. Dan apabila gua ada kesalahan dalam membuat video ini, terutama ada pembahasan yang kusampaikan itu ada yang salah alias hoax, mohon koreksinya. Karena gua bukan makhluk yang sebenarnya, dan yang sebenarnya itu yang seperti cita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.